Insyaallah nanti besok akan kami koordinasikan dengan PT SEM apakah bisa 2014 sudah pernah mengusulkan cuman belum terrealisasi sampai bahwa ini jar Pak. setiap perencanaan, setiap usulan harus masuk di musyawarah bank desa ya dari Jadi silakan Nggih. tidak hanya keberlangsungan ikan tetapi juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita podcast Daha kedatangan Bapak Camat Daha Selatan, Bapak Ahmad Yani. Selamat datang Pak di podcast Daha. Ulun selaku mewakili podcast Daha mengucapkan terima kasih banyak lawan pian sudah meluangkan waktu gesan podcast Daha. Sabujurnya kada gesan kami Bang Pak podcast Daha ini. Gesan masyarakat Daha kita juga gitu. Nah, ulun ucapkan terima kasih banyak pian sudah mau meluangkan waktu hadir di podcast Daha. Nggih. Sama-sama, jadi kami secara pribadi juga mengucapkan terima kasih karena ini kesempatan perdana kami dan kami cukup semangat untuk hadir di sini karena semata-mata tujuan kita adalah bagaimana kita bisa memberikan informasi dan juga mungkin pengetahuan bersama untuk masyarakat Daha sehingga mungkin ada informasi yang keliru atau mungkin kurang tepat bisa kita luruskan pada kesempatan podcast hari ini. Sebelumnya ulun minta maaf juga beberapa hari sebelumnya mahoripian terus manui masalah jadwal podcast ini Pak Ai. Minta maaf benar ulun dan sekali lagi ulun mengucapkan terima kasih sudah mau hadir di podcast Daha. Ulun sedikit menjelaskan apa itu podcast Daha apalah. Jadi podcast Daha ini wadah atau media penyambung lidah Pak Ai antara masyarakat Daha lawan stakeholder itu bisa kayak yang pemegang kebijakan Pak, kayak bebuan pemerintah kayak itu. Nah, jadi apa-apa saran, kritik atau keluhan dari masyarakat ulun tampung kayaknya langsung ulun anuakan ke stakeholder kayak buhan pian selaku pemerintah kayak itu nggih. Ya ini sebenarnya sama saja dengan tugas dan fungsi kami itu sebagaimana yang misalnya kita lihat di peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan memang ada beberapa tugas misalnya kita kecamatan dalam mengkoordinasikan masalah pembangunan kemudian pemberdayaan masyarakat di lingkup wilayahnya kecamatan masing-masing. Jadi dengan itu maka apa yang diinginkan melalui podcast ini adalah selaras dengan apa yang ditentukan melalui peraturan pemerintah. Alhamdulillah, nggih kalau selaras saja lawan Bun Pen artinya insya Allah Bun Pen mendukung aja lawan media ini ya Pak. Sangat apresiasi terhadap media ini tadi manfaatnya untuk semata-mata kita sama-sama adalah untuk kepentingan masyarakat. Ya, alhamdulillah. Selain tadi gesan penyambung lidah atau media penyambung lidah, podcast Daha ini juga bertujuan niatnya gesan menaikkan UMKM yang ada di daerah. Jadi mungkin kayaknya kami bisa selajur mengiklanakan apa-apa UMKM yang ada di daerah gitu nah supaya mungkin orang sini tahu bahkan sampai orang luar tahu lawan yang ada UMKM yang ada wadah kita gitu nah. Iya. Tentu ini sangat positif kalau kita lihat kan negara ini kan potensi UMKM-nya cukup besar. Sebagai contoh misalnya kalau kita di Desa Bain ada potensi gerabah. Sekarang kita lihat kan yang banyak memasarkan gerabah di jalan-jalan protokol adalah warga Desa Barikin di Barabai kan. Sementara kita misalnya pemerintah daerah bahkan mungkin orang-orang kita tidak ada yang memajang selain di perkampungan Desa Bain sendiri. Jadi dengan melalui media ini kan berharap tidak hanya gerabah tapi juga kerajinan kita pandai besi, kemudian perak, kemudian juga produk makanan ringan, kemudian ikan kering yang menjadi khas kita ini bisa menarik pemirsa, menarik bagi masyarakat di luar Daha dan juga di luar Hulu Sungai Selatan. Awan, selain itu juga kami hendak menyediakan podcast Daha ini sebagai media edukasi juga Pak. Jadi mungkin karena selain dari pemerintah atau stakeholder, kami hendak mengundang tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat atau praktisi yang di bidangnya kompeten, Pak. Mungkin bisa juga karena dari afiliator kah mungkin, Pak, atau dari mana kami undangi juga kayak itu nah, supaya ada hal positif gasan masyarakat kayak itu nah. Semuanya bisa kita undang, yang penting ada hal positif yang bisa dibagi yang menjadi pelajaran kita bersama kan. Bahkan mungkin sedikit hiburannya kan ada orang-orang yang lagi viral di benua kami undangi juga Pak.
sekaligus menunjukkan kalau orang benua tuh bisa juga viral kayak orang-orang di luar katanya. Iya. Oke. Mungkin beberapa banyak nang belum tahu lawan pian, beberapa aja mungkin malah aslinya orang mana aja Pak? Kami ini kalau aslinya ya lelah, asli ini sebenarnya induknya bisa, oh ini mamanya orang mana iya. atau abahnya orang mana. Jadi kami ini kan kalau dari sisi kelahiran kami lahirnya di rantau di Tapin. Oh. Iya. Tapi orang tua kami, ibu kami itu lahirnya di Kandangan di desa Sungai Paring kan. Oh. Di desa Sungai Paring. Jadi mama kami itu lahir di sana, kemudian sekolah di sana. Iya. Kakak ulun itu kan ada punya empat kakak. Lahirnya juga di Kandangan kan. Cuma kita saja yang lahirnya di rantau di Tapin tadi. Jadi apa istilahnya blasteran lah. Seandainya Indo tentu blasteran yang unggul, tapi ini blasteran lokal saja kami. 4 bedang sanak berarti malah? Iya, ada 4 kakak kami kan. Opian Pak halusnya kah? Paling halus kayak paling halus. Jadi Gitu. dari 4 tadi kakak kami sudah ada 2 yang meninggal, tinggal 2 yang masih hidup. Jadi 3 dengan kami. Sebelum di Kecamatan Daha Selatan ini di mana dulu Pian Pak menjabat? Jadi awalnya kami kan CPNS, calon pegawai negeri sipil kan. Itu tahun 2006 dan kebetulan itu ditempatkan di Kecamatan Daha Selatan langsung. Jadi untuk jurusan kalau tidak salah kemarin ada namanya itu jabatannya ada Polhata. Nah, pengolah data pemilu dan Pilkades. Nah, itu yang jabatan kami pilih kemarin, tugasnya adalah pengolah data dan Pilkades, ditempatkan di Kecamatan Daha Selatan. Jadi ada 2 orang kemarin. Nah, ada 2 orang CPNS yang memenuhi formasi itu, yaitu kami sendiri, dan yang kedua adalah Pak Kosairi yang sekarang menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPD Kabupaten Sungai Selatan, Pak Kosairi. Jadi ada 2 orang yang pada tahun 2006 ditugaskan sebagai pengolah data dan Pilkades di Kecamatan Daha Selatan dan Pak Kalak di Kecamatan Daha Utara. Oh, berarti dari awal Pian sudah langsung di Daha Selatan sini Pak? Alhamdulillah, jadi kami dari awal di 2006 tuh apa istilahnya melihat perkembangan sejarah kantor Kecamatan Daha Selatan kan. Tahun 2006 itu kantor Kecamatan Daha Selatan baru pertama kali dipergunakan itu tahun 2006. Jadi Januari sudah dipergunakan melalui Pak Camat yang terdahulu. Yang kami ingat momen itu adalah tidak ada listrik di sana. Belum berlistrik pula. Tidak ada listrik walaupun istilahnya namanya kantor kecamatan. Tetapi tidak ada listrik tahun 2006. Jadi ketika misalnya harus membuat surat, harus mengetik menggunakan komputer, maka komputernya ditaruh di rumah dinas camat yang sekarang mungkin berdekatan dengan PDAM rumah dinasnya. Jadi itu kenangan yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau musim banjir lewat jalan itu bukan lewat jalan sekarang, tapi lewat titiannya. Titian yang panjang di belakang itu kan titiannya itu. Jadi penggunanya tidak hanya masyarakat, tapi juga SMK. Dulu kan SMK jalannya tidak jadi lewat titian juga, lewat kantor kecamatan juga ketika musim dalam lah, musim banjir kan. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah, karena perkembangan akhirnya jalan sudah bisa dibikin dan insya Allah tidak tenggelam dengan kondisi sekarang. Khas kita benua Pak gaguduh. Tapi ada lagi kan khas negara katanya gaguduh berendam. Nah itu kalau gaguduh ini rasanya dimanapun ada kan sebenarnya. Kalau gaguduh berendam itu kan tanpa gaguduh benyalam kan? Gaguduh benyalam. Nah itu tadi. Beneran. Kalau gaguduh nih dijawab pisang goreng ya kalau Pak. Tapi kalau gaguduh benyalam, kalau benyalam tidak semua daerah rasanya ada kan. Kami biasa kalau tamu-tamu kabupaten mungkin biasanya gaguduh berendam tadi, gaguduh benyalam tadi kami sajikan, karena ini menyampaikan bahwa ini khas negara kan. Salah satu dianggaplah menu wajib istilahnya kan. Mungkin karena tadi kita podcast Daha penyambung lidah masyarakat ke ulun langsung ke pertanyaan-pertanyaan aja balah dari bubuan masyarakat yang ulun sudah kumpulkan. Pertama ini Pak ada yang betakun terkait perkembangan pembangunan jembatan bayanan lawan Banjarbaru yang di belakang sini Pak. Karena ada jembatan ini, ini pina macet Bang di daerah muka sini Pak, tatak di sini Ya sekarang kan progresnya sedang berproses kan, sudah dibongkar dan kami lihat pagi tadi kami jam 7 sudah di lokasi kebetulan. Mungkin ini informasi juga bagi warga kita, ada sebagian warga yang mengklaim
katanya ini jalan jembatan tadi yang dibikin ini lebih bagian dasarnya lebih tinggi atau istilahnya timbul lah daripada yang semalam malah yang terdahulu. Artinya dengan timbul maka mungkin salah satu kendalanya adalah ketika musim kemarau maka akan terjadi pendangkalannya akan sisi jembatan yang dicor di bagian bawah akan menjadi penghalang bagi misalnya kelotok anak lalu malah akan melewati itu. Tetapi hari ini tadi bersama dengan perwakilan warga kemudian disaksikan oleh pihak Polsekda Selatan, kemudian juga dari pihak kontraktor pelaksana pekerjaan sudah dilaksanakan pengecekan langsung, diukur, dan informasi dari tim pelaksana proyek bahwa kalau sebelumnya itu tingginya 3 meter, sekarang kan tingginya 4 meter. Jadi dengan 4 meter berarti ada penambahan tinggi 1 meter. Jadi yang ditambah adalah kedalamannya bertambah setengah meter, kemudian atasnya bertambah 1,5 meter. Jadi ada 1 meter. Nah, pertanyaannya kenapa informasinya kemarin ada juga kenapa tidak 5 meter sebagaimana harapan warga. Jadi kami dapat informasi sebelum pelaksanaan dilaksanakan. Ada warga juga yang bertemu dengan pemerintah desa, kemudian pelaksana proyek mengusulkan bagaimana kalau perencanaannya itu menjadi 5 meter ya. Dan ini sudah diaminkan oleh pelaksana untuk dikonsultasikan dengan pihak PO Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi jalan ini kan milik provinsi. Bukan pemerintah daerah. Jadi ranahnya berbeda antara PO Provinsi dengan PO pemerintah daerah atau kabupaten. Nah, jadi hasil analisa daripada PO Provinsi yang kami dapat informasi, karena proyek ini kan sebenarnya sudah jalan, sudah kontrak, tentu nilai uang yang sudah keluar, pagunya sudah ada, bukan perencanaan, sehingga untuk istilahnya memenuhi harapan warga yang 5 meter tadi tingginya tidak bisa direalisasikan. Jadi maksimal bisa menambah 1 meter saja dengan ketentuan tadi kan kedalamannya bertambah 1 meter, setengah meter, tinggi atasnya setengah meter dengan harapan ketika kemarau masih bisa dilewati, walaupun istilahnya mungkin berpotensi saja tidak terjadi penghambat ketika memang airnya benar-benar kering. Demikian pula ketika misalnya musim kemarau musim banjir, air pasang tinggi, diharapkan dengan adanya setengah meter tadi masalah atau kendala ketika air pasang bisa dihindari, atau artinya bisa lewat lah artinya tadi kelotok. Ini ulun malincau-lincau pelah tadi jembatan bayanan lawan Banjarbaru. Ini kabar jembatan Tambangan Habirau jar lawas benar aja. Ini kan cukup menyita perhatian media ya, karena kita lihat di media sosial, Facebook, mungkin TikTok dan lain sebagainya ya. Yang pertama, pemerintah sekarang dalam artian Pak Bupati dan Wakil Bupati kan dilantik kalau tidak salah tanggal 20 Februari tahun 2025. Sementara anggaran kita ini kan ada istilah anggaran murni dan anggaran perubahan. Nah, sekarang pertanyaan, kalau anggaran murni itu biasanya diproses mulai bulan Agustus sampai dengan bulan November. Jadi kalau Pak Bupati dilantik sama Pak Wakil tanggal 20 Februari, tentu beliau yang terpilih tidak bisa menyusun di anggaran murni kan. Nah, makanya kami dapat informasi dari pemerintah daerah bahwa untuk tahun 2025 ini di anggaran perubahan sekarang kan masih berproses, masih belum disahkan lagi anggaran perubahan oleh pemerintah provinsi dan rekomendasi daripada pemerintah provinsi dan kabupaten. Jadi masih belum bisa dipergunakan dananya untuk salah satunya adalah pembebasan lahan. Nah, jadi lahan itu kan milik masyarakat masih. Lain ampun pemerintah daerah. Seandainya sudah milik pemerintah daerah, apakah dibeli atau dihibahkan? Jadi kepemilikan ini kan dua saja. Bisa kita mendapatkannya karena kita membeli atau karena hibah pemberian orang lain kan. Nah, itu proses hak milik yang jadi tasandetnya tuh masalah di tanah itunya aja lagi. Ya, tinggal masalah tanah. Jadi mudah-mudahan di perubahan anggaran sudah dianggarkan untuk persiapan rencana ganti rugi lahan. Kemudian juga dipersiapkan biaya untuk tim apresial ya. Jadi tim ini nanti yang menentukan ini kelayakan harganya berapa, bukan pemerintah daerah, kan bukan misalnya dari masyarakat, tetapi tim independen yang
profesional pada ahlinya terkait tentang pengadaan tanah. Nah, apa aja lampu umpamanya jiwok pang nih lampu kita ini pajak atau habis pulsa kak? Jangan-jangan habis pulsa sama istri sedikitannya. Coba bang tiap si Ansare berdua ini apa lampu ini habis pulsa aja sekalinya kemana nih mak nukar maka malam-malam kayak ini ada dulu kak ulun manok kak lakasnya kayak apa itu lagi Mesia kan dia kita tahu kak kan dia tahu lah kayak apa pakai aplikasi Akipastor lah kak. Oh jadi lah kak hubungan kita orang Benua ini base namanya aplikasi Akipastor. Jadi bang itu bayarnya kayak apa? Online lah kak, nya 24 jam. Oh lewat online lah. Amunnya store-nya bolehnya di tambangan. Oh di tambangan sih pak kali lagi. Jadi kita ini amun di rumah ini kan bisa nyasar ke sana lah. Kan usah lah kak. Berarti lewat HP aja. Lewat HP aja kawak. Coba bang linknya apa? Nah linknya lah kak. Kirimnya pak? Nah kirimin lah. Nah jadi lah kak banyak banget produknya ini dari pulsa, kota sampai voucher sampai bayar wifi PDAM kawayu Nah bujur nah download sudah nah. Kamu mah bujur bener lah PDAM, pulsa, internet. Hubungannya ini murah pulang transaksi 24 jam. Mah bener lah. Jadi kan disawat nang kau usah ke pasar-pasar lagi menonte. Ke Akipastor tadi pang sudah. Oh Akipastor namanya lah. Inggih Akipastor. Berarti orang kita benua juga lah. Orang benua lah kayak yang bisa aplikasi ini. Mantap panggungannya ini nah. Berarti kita mendownload aplikasinya aja lagi tinggal check out. Nah, amun hendak buantian linknya nang di bawah ini nah Akipastor. Gedung baru kantor camat jar itu lagi hendak dibangun kah itu pak atau kayak pak itu? Jadi setiap proses kegiatan pembangunan itu harus melewati yang namanya musrenbang, musyawarah perencanaan dan pembangunan di desa. Jadi biasanya kalau pemerintah desa kalau melaksanakan musrenbang pasti menghadirkan seluruh SKPD dan stakeholder terkait di pemerintah desa. Misalnya pihak sekolah kan tiap desa bisa ada sekolah jadi diundang. Ada puskesmas maka puskesmasnya diundang. Ada bidan maka bidannya diundang. Ada misalnya pemangku kepentingan, ada kelompok tani, ada nelayan biasanya diundang dan lain sebagainya kan. Jadi proses perencanaan itu bisa melalui musrenbang desa, kemudian nanti lanjut ke musrenbang kecamatan dan kabupaten. Jadi seingat kami kalau pembangunan kantor camat ini kan kami rencanakan tahun 2023 pada musrenbang 2023. Nah, jadi tahun 2024 akhir kemarin kami sudah mendapatkan gambar rencana detail pembangunan kantor kecamatan Daya Selatan dan insya Allah tahun ini sudah mulai sudah di beberapa bulan lagi, tapi tahun ini kan akan dibangun kantor kecamatan yang baru. Catatannya adalah bahwa kami mengusulkan pembangunan kantor kecamatan ini bukan sekedar untuk gagah-gagahan misalnya ini baru ini nanti menjadi peninggalan camat ini bukan itu hanya bagian daripada misalnya urutan ke 10, 11 dan lain sebagainya. Tetapi yang terpenting adalah bahwa kantor kecamatan yang ada sekarang sudah dapat rekomendasi dari Dinas PU, sudah dinilai kelayakannya, jadi tidak bisa dikembangkan, tidak bisa diperbaiki kecuali rehab total. Rehab total artinya pondasinya harus dibongkar. Dibongkar dari awal. Kenapa dibongkar dari awal? Karena pondasi depannya yang bermasalah. Kemudian pertimbangannya dengan membongkar ini kami berharap sebenarnya bangunannya lebih gagah, lebih bisa menampung warga ketika rapat. Maka dengan lokasi yang ada tidak memadai lagi sehingga harus memindah bangunan barunya bukan di lokasi yang kantor sekarang. Jadi bangunannya ada di dekat di stadion di paling ujung. Oh di dalam Di dalam. Kalau BPK latihan biasanya ada latihan pemadam, lomba, persiapan lomba, kemudian yang panahan itu hanya untuk halamannya saja, tetapi ada tanah yang luasannya kalau tidak salah sekitar 100 meter kali 35 meter itu yang menjadi pijakan pondasinya bangunan kantor kecamatan Daya Selatan. Jadi kantor yang Taduhulu itu bang rencananya dijadikan apa pak? Kalau dari program istilahnya harapan pemerintah daerah sekarang dari Pak
Kabupaten Pau akan menjadi pelayanan terpadu nanti. Jadi ada banyak pelayanan di kantor kecamatan dipergunakan sebagai tempat pelayanan terpadu. Kalau sekarang kan kantor Samsat kan ada tempat kita, kemudian Dukcapil ada tempat kita. Mudah-mudahan ada berbagai layanan lainnya yang bisa dilaksanakan di kantor kecamatan yang lama, dengan catatan harus diperbaiki karena kantor camat yang lama itu cuma bagian setengahnya saja yang ini kan yang rusak, yang pecah, tetapi bagian setengahnya, bagian belakang itu aman, jadi itu masih bisa dipergunakan ruangannya kan, ada banyak ruangan. Oke, ulun lanjut belah. Ini ada Pak Aijar hendak minta usulakan karena waktu musrenbang cam kapal pemadam kebakaran jer Pak Ai. Mengingat kita wilayah Daha itu dibelah oleh sungai. Jadi saat wayah kebakaran tuh ngalih bener aja Pak Ai. Makin daerah ke Daha Barat situ kan apalagi aksesnya tangalih talambet kayak itu nah anunya amun kawajar waktu musrenbang cam minta usulakan karena sebujurnya 2014 sudah pernah mengusulkan cuman belum terrealisasi sampai ini jar Pak Ai. Jadi apa klotok pemadam kah atau sebenarnya misalnya klotoknya yang bisa mengangkat mesin penembak atau seperti apa? Tapi harapan itu yang pertama tadi kan di awal kami sudah sebutkan bahwa setiap perencanaan, setiap usulan harus masuk di musrenbang desa. Jadi silakan pengusul misalnya domisilinya, kalau misalnya domisilinya di Tumpukan Banyu tentu usulannya lewat musrenbang desa Tumpukan Banyu. Atau desa lainnya kan bisa juga mengusulkan itu. Jadi kami pun kalau misalnya contoh kalau pembangunan kantor kecamatan kan itu lewat usulan musrenbang juga tidak bisa langsung menginput sendiri karena kecamatan, puskesmas, rumah sakit Daha Sejahtera menginputnya pun harus lewat desa, jadi sesuai dengan domisili tempat daripada perkantoran itu berada. Misalnya kalau rumah sakit biasanya nitipnya di Desa Pehanen Raya karena masuk wilayah Desa Pehanen Raya. Kalau puskesmas misalnya Bayanan tentu bisa lewat Banjarbaru. Nah itu usulannya bisa disampaikan ke pemerintah desa. Jadi musrenbang ini kan ada waktunya. Jadi biasanya dilaksanakan pada awal Juli sampai dengan bulan November kan. Nah itu silakan nanti warga atau pemerintah desa melaksanakan musrenbang desa untuk tahun berikutnya. Jadi tahun berikutnya usulannya. Nanti pelaksanaannya bisa juga tahun berikutnya lagi kan. Nah ini kan usulan tahun dilaksanakan musrenbangnya di tingkat desa. Misalnya tahun 2024, maka pelaksanaannya nanti di musrenbang kecamatannya biasanya di awal Januari atau Februari itu di tingkat kecamatan. Jadi secara berjenjang nanti sampai dengan musrenbang kabupaten. Ini pertanyaan yang paling banyak ditakuni oleh masyarakat Daha, Pak. Sampai ulun warnai habang di sini nah. Jalan di Samuda jar Pak Ai, daerah Talok Acan. Nah, apa tuh nang betunya liwar genal-genal jar sudah Pak Ai. Bepikap jar Pak Ai. Jalan 20 haji bilang anak tahugur sudah saking nang anu benar. Nang dikhawatirkan tuh kadang waktu-waktu urgensi Pak, kayak ambulan hendak membawa pasien hendak beranak kah atau apa. Kalau lambat tuh kan ngalih nih ya kalau Pak. Nang ulun dengar memang sudah ada hendak diaspal di situ ya kalau Pak. Cuman karena sampai saat ini belum ada terrealisasi. Harapan masyarakat di situ, Wai. Ini harapan orang banyak Bang, malah banyak benar soalnya nama komen. Minimal turunkan bulldozer barang jar, gesan meratakan batu-batu tuh sebelum diaspal kayak itu nah kayak apa. Tentu usulan ini kami sangat positif loh untuk menyambutnya dan insya Allah nanti akan kami koordinasikan segera dengan dinas teknis terkait. Tapi memang informasinya bahwa proses pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan jalan poros Samuda dan Bajayau. Jadi namanya ini kan sebenarnya masuk di poros Samuda Bajayau sebenarnya kan. Nah, jadi kalau orang ada nanti ini Bajayau pulang kadang di aspal ya lah. Karena memang dulu programnya ada Samuda sampai dengan Bajayau, Bajayau Tengah. Nah, jadi kami lihat untuk wilayah kecamatan Daha Barat atau istilahnya Bajayau itu sudah sampai dengan desa Senggetong. Jadi tinggal untuk wilayah kita saja. Dan kami terima kasih kepada warga desa Samuda. Kalau tidak salah hari Selasa tadi ada menghadap kami bersama dengan kepala desa menyampaikan aspirasi pada sekitar pukul 2 siang dan sebenarnya kami bersama dengan ketua BDC pada paginya sudah menghadap
sekalian juga menghadap Pak Wakil Bupati, dan di hadapan kami dengan Ketua BC, Pak Wakil Bupati menelpon nih bagaimana proses pengadaan barang jasa Desa Samuda. Ternyata kan masih berproses dari lelang. Jadi lelang ini ada waktunya dan mudah-mudahan tidak ada kendala. Kenapa kendalanya? Kan bisa saja lelang ini gagal misalnya karena ada yang memprotes misalnya kan. Nah itu kan. Yang kalah kan dimanapun yang namanya persaingan kan bisa saja yang kalah untuk memprotes setiap yang menang kan. Mudah-mudahan tidak ada kendala sehingga bisa direalisasikan. Tapi harapan misalnya kalau bisa ditangani sebelum proyek itu tentu akan kami koordinasikan lebih lanjut dengan pihak teknis, bahkan mungkin juga dengan pihak swasta karena kita tahu bahwa di Bajayo itu kan ada perusahaan PT SAM yang memiliki kemampuan, memiliki alat untuk semacam meratakan batu yang ada, bahkan mungkin melicinkan karena harus ada selain diratakan dengan doser atau glider, tapi perlu juga di stom kan, agar lebih padat. Itu Pang pay harapan nang tiap kali lu memposting masalah podcast dah nih, tolong Pang Jalan Samuda, tolong Pang sampaikan Julan, insya Allah kayak ulun sampaikan Julan, karena banyak benar di situ, karena banyak nang melalui juga Bang di situ ya Pak. Yang melewatinya tidak hanya masyarakat tapi juga tenaga kependidikan banyak juga di sana kan, ada tenaga SMA, kesehatan SMP, juga SD kesehatan, ada puskesmas kan. Termasuk yang misalnya tadi kan dari perusahaan juga banyak kan karyawan yang melewati itu. Bahkan mungkin angkutan-angkutan juga melewati jalan itu. Jadi kami berharap nanti insya Allah nanti besok akan kami koordinasikan dengan PT SAM apakah bisa melaksanakan semacam pembersihan jalan itu dengan menggunakan glider ataupun nanti bisa di stop sehingga timbulnya batu-batu yang besar ini bisa minimal dihalusi barangnya ini bisa lebih licin istilahnya lebih bersahabat dengan kendaraan kan. Alhamdulillah. Nah jadi bubuhan warga Daha kita sudah mendengar langsung dari Pak Camat. Insya Allah Haji Sidin kayaknya minimal dikoordinasikan lawan PT SAM dulu ya kalau Pak. Mudah-mudahan kawa balakas kawa kita ratakan begamatan ya kalau Pak. Misalnya belum kawa di aspal juga lagi toh, karena tadi Jersidin menghadang proses lelang juga dulu, dan lelang itu bisa jadi pulang ya kalau Pak ada pembatalan bisa pulang. Memang istilahnya ini pendapat kami pribadi kan. Siapa tahu kalau misalnya dinas PO yang meratakan itu kan sementara proses lelang sedang berjalan, tentu ini menjadi siapa tahu jadi temuan. Ini kan mau dikontrakan ke orang tapi kenapa jalan ini dibaiki sendiri oleh Tio kan. Nah itu kan padahal lelangnya ada nih untuk ini kan itu kan pekerjaan itu. Jadi kalau ditangani misalnya pada saat bersamaan, kami yakin bersamaan karena mungkin waktunya ya 1-2 bulan kan pas dikerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua kami juga dapat informasi ada beberapa kegiatan yang sudah turun, artinya ada pemenang lelangnya, misalnya jalan Tumbukan Banyo menuju Musyawarah. Jadi di muka rumah dinas sampai dengan jalan Kurame kemudian masuk ke Musyawarah itu ada Tuguluka itu sudah ada pemenangnya. Kemudian jalan di Sungai Garuda, kemudian jalan penghubung Desa Siang Gantung dan Desa Baro. Itu sudah ada pemenang, tapi mungkin kenapa ada jalan, salah satunya mungkin karena jalan di Desa Banjarbaru jembatannya masih berproses, jadi istilahnya khawatir lah para kontraktor kan kalau lewat sini misalnya nih jangan-jangan ada terjadi kecelakaan karena kan jalannya sangat sempit dan juga penggunanya cukup banyak lah kiri kanan, warga sangat masih padat. Parkiran masih banyak, siapa tahu tersenggol kan nanti malah menimbulkan hal yang tidak diinginkan, sehingga mungkin kami paham terhadap proyek yang belum jalan walaupun sudah ada pemenangnya, mungkin masih melihat solusi bagaimana angkutan bisa sampai ke tujuan tetapi tidak terjadi kendala ketika melewati Desa Bayanan. Sementara perbaikan jembatan tadi kan belum selesai. Belum tuntung. Jadi informasi dari kontraktor untuk jembatan tadi kan rasanya 60 hari pekerjaannya baru selesai. 2 bulan ya apalah kurang lebih. Ini kan sudah jalan pengucuran di bawahnya sudah mulai. Mudah-mudahan tenggang waktu yang ditetapkan kan bisa diselesaikan pekerjaan itu sehingga pada akhirnya bisa dimanfaatkan orang tidak hanya dilewati tapi juga pekerjaan lainnya bisa dengan mudah melewati jembatan itu.
Anjir, tidak bungut bener. Apa nih pikiran? 2 hari sudah aku mau banget sakit banget kepala aku Kuitan menyuruh aku begini. Aku ini calonnya kadedet begitu pulang aku pikirkan calon ada sasarannya tuh aku pulang nih. Maka tahun ini 2025 ini lihatku di TikTok, di Instagram sasaran orang bagus-bagus. Kemana jauh ini aku mencari sasaran yang bagusnya? Kamu mikirkan masalah antara niji. Yang aku bener ini. Wah ini sahabat rintal menyiwa anjir orang sini nih. Ada sudah. Di mana tuh? Di Pikya Galeri. Nah, Pikya Galeri ini Ji. Ada jauh dari sini di Hebiro. Oh di biro sini? Hebiro sini wala. Ay berarti kan kita orang benua negara sini. Orang benua juga, orang negara juga. Oh. Jadi Ji di Pikya Galeri ini tuh ada salah hantaran lagi. Apa lagi? Undangan kawan juga. Mana orang undangan juga? Kawa, sebenarnya kawa mahar sampai ke paket bunga lo. Paket bunga ini mau lawan ada ya? Mau lawan juga kawa juga. Sesuatu banget undangan di punya pikir geleri juga kira apa kah? Nah betul. Oh. Biasanya bahantaran ya menyiwa-nyiwa buahnya kasih tuh buahnya. Itu ngasih tuh. Oh iya nih ya. Marah bener lah baju baru. Di sana lagi minta juga orang kita meniti barang bela. Medali nah. Iya. Yang ada betul. Minta ini mau bener lah. Jangan kali ingat Pikya Galeri _ Ada juga Pak Aina dari masyarakat gawian sakit benar wah ini aja minta sampaikan ke pemerintah supaya ada pelatihan gesan masyarakat ya, misalnya pelatihan jual beli online kah ajar Pak Ai atau membukakan lapangan pekerjaan ya, apalagi gesan ibu-ibu wah ini ajar Pak Ai. Iya. Memang kita lihat ya Bapak, cara berusaha kita mungkin 5 tahun ke belakang terjadi pergeseran yang luar biasa lah. Nah, kalau dulu orang jual belinya di toko Offline ya kalau Pak. Offline, jadi dengan memajang barang di toko, jadi tampilan tokonya yang dipercantik loh. Ya, kalau sekarang kan bagaimana bisa menggunakan media sosial lah, pedagang itu bisa menggunakan TikTok, kemudian market di Facebook dan lain sebagainya lah. Nah ini tentu kalau bahasa orang tuh ada masanya, ada waktunya. Jadi mungkin para pedagang yang sudah berumur ketika tidak bisa mengikuti perkembangan zaman maka mungkin akan tergeser oleh pelaku-pelaku ekonomi yang anak-anak muda. Sekarang kan lebih kreatif, banyak anak-anak muda yang berhasil kan berdagangnya, kemudian jualan online-nya. Ini karena memang terjadi pergeseran cara berdagang tadi dari yang offline sekarang sudah online. Insya Allah nanti usulannya akan disampaikan, tetapi kami berharap pemerintah desa lewat pemerintah sendiri bisa mendata mungkin yang peminatnya berapa orang. Jangan sampai misalnya ketika sudah diadakan ya kalau Pak orangnya kadedan atau orangnya sebenarnya didorong-dorong oleh orang lain, bukan keinginan sendiri kan belajarnya kan. Sekedar ikut-ikutan kan. Kan ada banyak kasus sebenarnya pemerintah daerah bahkan pemerintah desa banyak pelatihan kalau tidak salah kan, ada menjahit, ada pembuatan kue, tetapi coba kalau kita lihat ada berapa orang yang misalnya dari 10 atau 20 orang yang ikut pelatihan menjahit atau membuat kue di awal-awal dana desa yang sekarang berhasil kan, tentu sangat sedikit. Karena apa? Karena memang orang ikut itu sebenarnya karena didorong. Ini karena didorong, tidak keinginan dari hati misalnya. Apalagi yang keinginannya misalnya mohon maaf nih, nanti ada uang sakunya misalnya, karena ikut dulu daripada tidak misalnya. Atau misalnya ini keluarga pembakar aja umpat nih, kita juga marasane juga duit pelatihan, marasane juga bantuan misalnya mesin jahit kan, nah itu tadi. Kalau dari kami podcast Daha memang juga ada Bang baik berkeinginan gitu selain sebagai media, mungkin kami hendak membuka kayak kelas gitu Pak, hendak membuka kayak mungkin pelatihan jual beli online atau mungkin jadi afiliator karena itu Pak jadi mungkin kayaknya lah, tapi kita jadwalkan bilanya bisa kayaknya kalau sementara dari belum ada ya kalau Pak, mungkin bisa lewat sini dulu karena bisa kami insya Allah kami adakan kalau memang peminatnya banyak untuk pelatihan jual beli online di marketplace mungkin kayak Shopee, TikTok. Insya Allah kami di podcast Daha siap aja juga kayak itu gratis.
Nggih. Mungkin bisa kolaborasi juga kan apa ya lawan bebuhan pemerintah. Bisa. Nggih. Kan kalau di dinasnya ada dinas apa koperasi. Nggih, nggih. Lanjut Pak. Ini Panyatruman masih rame benar Jar. Sungai-sungai banyak KDB isi. Iwak lagi. Kada rame lagi mau unjun Jar Pak. Iya, mudah-mudahan nanti bisa apa ke depannya akan kita tindak lanjuti Nggih. kerjasama dengan apa berbagai pihak, misalnya dengan Polisian kah? dinas terkait kan yang menangani penyetrum kan ada dinas perikanan. Oh, nggih, perikanan. Jadi ada petugas khusus yang menangani sanksi-sanksinya. Jadi ada PPLS kalau tidak salah. Nah, itu ada yang menangani masalah sanksi terhadap penyetruman. Jadi sekarang rasanya kalau mungkin karena pensiun sehingga kegiatan penertiban mungkin tidak segencar beberapa tahun yang lewat. Nggih. Kalau tidak salah kami tahun 2022 atau 23 di Dahar pernah kami bersama Dinas Perikanan, kemudian Polsek Daya Selatan, kemudian TNI melaksanakan patroli. Patroli Pun sebenarnya cukup. Nggih, nggih. Patroli itu. Tapi mudah-mudahan dengan kesadaran apa dari masyarakat kita bahwa dengan bahaya daripada Penyetruman. ikan, Nggih. tidak hanya keberlangsungan ikan tetapi juga bahaya menyangkut nyawa daripada pelakunya Yang sendiri pelakunya Jadi, seorang ya, kalau, Pak. sebenarnya ada Nggih. banyak kasus misalnya yang Kesetrum. ditemukan orang tersatrum beneran. satrum di hutan Nggih. atau bahkan di perumahan pun kadang Nggih. satrum juga itu lah. Nggih. Nah, walaupun Nggih. apa kita berusaha biasanya kan berusaha tidak diekspos lah karena ya kita kan masalah kekeluargaan kita kan luar biasa. Jadi sebenarnya kalau diekspos kan menjadi semacam pembelajaran, tapi kita kan khawatir warga harus diekspos ya, kasihan keluarga kita juga jar. Padahal kan sebenarnya ini kan malah istilahnya semacam pembiaran kan. Nah, tidak ada efek jerahnya. Iya. Padahal kan tadi resikonya luar biasa, tidak hanya keberlangsungan ikan tetapi juga yang individu yang melaksanakan kegiatan penyetruman ini. Ini lagi rame juga beberapa minggu terakhir buaya viral, Pak. Nah, awal-awal tuh ulun melihat videonya di Bajaya Ulama kalau kada salah malam. Tapi entah bujur buaya atau kada, ulun pribadi kada wani juga mengonfirmasi kalau asli itu, cuman banyak aduan nih. Kayak apa kira-kira aja tanggapan pemerintah setempat untuk maanui buaya nih? Atau ada patroli kah atau penyisiran kah mungkin kayaknya tuh, Pak? Rasanya kalau di Baja Salam pernah turun BKSDA ya lo, itu kan petugas dari provinsi. Oh, langsung dari Jadi provinsi. ada penyisiran terkait tentang buaya ini, walaupun kita masih belum dapat gambaran yang jelas misalnya yang mau upload langsung ini apa benar misalnya atau tidak buayanya kan. Beda dengan buaya-buaya yang kalau kita lihat di video kan tampilannya nih. Ini kan masih samar-samar kadang ya lah. Ada yang matanya ini buaya aja atau misalnya biawak atau apa. Atau di tempat kita atau tidak kan misalnya dari videonya tadi. Cuma ya kami himbau karena adanya berita ini, kami harapkan warga yang masih menggunakan sungai sebagai sarana kegiatan sehari baik mandi atau mencuci, tolong berhati-hati. Hati-hati tetap ya, Pak. Jangan sendirian kalau bisa kan. Atau kalau turun ke Batang harus melapor dengan misalnya dengan suami dengan istri atau anak. Ini nah ulun ke Batang nah ya lo, jadi tolong dipantaukan misalnya. Jangan kada bepada ya lo nih. Ini sebagai bentuk kehati-hatian. Walaupun berita tahu, tadi kan ini benar atau tidaknya kan kita tidak tahu. Tetap waspada ya kalau Pak. Tetap waspada lah. Ada juga yang betakon Pak, mungkin sini belum tahu palah cara supaya dapat bantuan bedah rumah tuh kayak apa Jar? Jadi usulannya kan bedah rumah ini lewat di desa dulu, ini kan ada yang namanya samping desa. Oh. Bedah rumah pun kalau kita lihat dari sumber pembiayaannya kan ada yang dari misalnya dinas sosial, ada yang lewat dinas lingkungan hidup LH, itu dari bantuannya dari provinsi, ada yang bantuan dari Basnas, ini Badan Amil Zakat. Badan Amil Zakat Nasional. Jadi yang pertama tentu syarat. Jadi syarat daripada bedah rumah adalah memiliki tanah ya. Kita kan kesulitan nih. Ada syarat
ternyata tidak memiliki tanah, buyur misalnya rumahnya ini Tapi lain tanah seorang belah. pilihan tanah seorang, misalnya tanah keluarga ya. Iya. Memang tanah seorang juga, tapi tanah bersama aja orang Oh, tuh ilolah nih. iya, Ini iya. ada ampun dan sanak ini. Jadi harus ada pernyataan bahwa tanah ini milik dia, Oh. milik dia ilolah. Nah, sekarang pertanyaan mau ada misalnya dan sanak kita menyatakan bahwa ini milik Inyai aja ilolah. Nah, Iya. itu kesulitannya yang pertama. Kemudian bedah rumah ini sifatnya kan yang namanya bedah tentu ada rumahnya dulu Nggih, kade nang tanah kosong ada aja ya, kosong Pak. diulahkan Itu lain bedah, itu ulahkan lain rumah, bedah, ya, itu Pak. hanya membangun gitu yang namanya bedah ini semacam barangnya sudah ada mungkin kurang di sini Iya. misalnya ini atapnya jangkok atau lantainya kurang pas atau hendak roboh baru Iya. dibedah jadi itu Nggih. Jadi itu melapornya kemana pertama tuh Pak? Bisa ke pembakal dulu kah? bisa lewat pembakar nanti dikoordinasikan oleh pembakar bersama samping desa tentu akan diverifikasi Oh, lah. nggih. Akan diverifikasi jadi Tetap lewat verifikasi dulu ya kalau Pak. diverifikasi oleh samping desa jika layak tindaknya kan ada variabelnya kan. Nggih. Misalnya sekarang kan bentuknya ada semacam desain jadi ada kategori kemiskinan itu kan ada 10. Satu ini kan misalnya sangat miskin, dua miskin, tiga kurang miskin sampai dengan 10 itu kan artinya kaya mampu kan. Ya, Nah, itu iya. tadi. Biasanya yang dapat bantuan itu antara ring 1 sampai dengan 3. Indikatornya misalnya yang itu tidak memiliki kendaraan roda 2. Nggih. Itu kan salah satu berarti kan masuk di kategori miskin bahkan mungkin sangat miskin. Itu kalau sudah Munesar memiliki tanah tentu akan semakin cepat prosesnya kan. Walaupun bukan berarti hari ini masuk Munesar lalu dikerjakan tidak Oke, kan. tetap Karena mana- tetap harus berproses di dinas kemudian penganggarannya jangan-jangan sudah dari kuota 10 sudah ada yang terpenuhi baru nanti di perubahan anggaran baru bisa lagi atau tahun depan kan gitu. Oke. Beda dengan misalnya bantuan yang sifatnya pribadi misalnya dari pengusaha siapa kan Oke. ada duit bisa langsung dikerjakan bisa 1-2 hari itu beda dengan pemerintah daerah. Oke. Amok banget ini aneh. Sasarahan nih kan Pak Dedi sudah semalam kemana aku memasang uang udah nama badiakan momen aku pernikahan ini kan siapa bingung pas kepala gue kok. Nah, ada ye kawanan masalah momen-momen nih nama abadian nih. Iya nih, jangan ngarannya tuh Expedia Unlimited Suit. Iya nih harus bener segala event apalagi nah, masalah olahraga tuh awal juga ya apalagi yang kayak kamu bacaran biasanya pernikahan ya lo Berarti yang itu budak nang di outdoor di luar kawah juga nang Kawah di juga. indoor kawah juga. awal juga Apa tadi namanya Expedia? Expedia Unlimited Suit. Nah itu mungkin harga nikah. Oh harga oh di Migo. Oh, harga kan ya. Oh itu. Oh ya lagi mau ngedirak apa? Awal Sama ngedirak. aja ini udah kesana. Aku tuh anak pernikahan. Awal mau udah kapan? Awak Awal aja lah. kayak nak mau biaran. Expedia Limited Suit tadi lagi. Apa itu bekas? Ya, oh berarti bawa udah ya lah. Bujur. Kayak apa biaran lah. Ada aku beban dari mana aku lah. Sep. Jago main ada di situ kemudahan ya lah. Iya, aku kita setahun-tahun lah ikan ini aja. Sasaran sudah aja nang pemudahan pun ada aja. Nah ini coba ada pikiran kok. Iya, aku ada aku lah. Nah, jangan lihat lah di Expedia Unlimited Suit. Nah, lagi bawah ya. Ini ada juga palah pedagang kaki lima yang jualan di jembatan Andi Tajang waktu sore jangan direjep lagi karena berjualan di pasar kemarin itu sunyi jar Pak. Ulun sebujurnya kayak apa lah? Iya, bingung enggak? Ya ini memang kayak semacam dilematis kan. Di satu sisi lain misalnya bagi pengguna kendaraan roda 4 atau roda 2 mungkin ada molok ini kayak apa jembatan Diulah di aja. wilayah Nggih. dagangan tersendat makin tersendat Nggih. ya apalagi misalnya nih contoh ketika misalnya bulan Ramadan Nah, ketika sore wah nggih. luar biasa kan keluhan warga Ramai benar di Jadi, situ ya kalau Pak. pada satu sisi sebenarnya dilematis lah penangkapannya tapi memang tugas daripada pemerintah kecamatan melalui Satpol PP adalah mengamankan Menertibkan yang memang jembatan itu peruntukannya fungsinya geus bukan apa ya, untuk apalah. perjualan kan Nggih, jadi nggih, memang nggih. lebih tepatnya memang harus inilah Nggih. diamankan daripada penggunaan yang bukan untuk jalan dan kendaraan transportasi kan. Ini mungkin pertanyaan terakhir Pak lah. Ini sedikit konspirasi Bang Bayana.
tumbuhan supan-supan jar Pak Ai. Itu bujur kah aja ada yang mahambur bendahara karena itu sebujurnya sangat merugikan petani lawan bebuhan nang besungai iwak. Wah, banuan iwak. Ige. Kami kalau secara tadi sebenarnya kami kurang tahu itu kan. Kalau tahu lah. Ya, mungkin lebih tepatnya nanti yang memberikan gambaran ini adalah apa dinas dan misalnya dinas pertanian kan mungkin lebih tahu lah apakah ini memang ada unsur kesengajaan atau tidak. Tapi apa katanya kalau ada supan ini malah menghambat perikanan katanya atau sebaliknya malah kita kurang tahu kan. Ujar Pak Ai nang ulun tahu lebih baik duri aja nang di sungai itu daripada supan-supan. Supan-supan tuh mulai ada tapi berisi iwak ujar ada juga. Amun nang bahuma Pak Ai waktu banyak kamaro nang hendak betanam tuh ngalih bener mengapa jurang bahasanya tuh mengait kah apa Inggih anunya tabel benar jadi dua nang dirugikan buhan petani lawan buhan nang baiwak itu nah. Ya mudah-mudahan keluhan apa ya terhadap keberadaannya supan-supan ini kan nanti bisa menjadi program pemerintah daerah kita untuk bagaimana menangani supan-supan ini bisa sehingga baik pertanian kemudian perikanan bisa terkelola dengan baik karena ini kan penghambat sebenarnya ini kan. Nah, kalau supan-supan ini perlu bagi petani perlu biaya lagi untuk membersihkan. Kalau diupah kan tentu lebih mahal. Menggunakan semprot rumput kan juga luar biasa mahalnya kan. Hendak disalukut ke boleh ya kalau Pak. Malah ketika karhula kan ini menjadi makanan umpuknya terjadinya kebakaran lahan kan. Supan-supan ini mudah-mudahan nanti ada program khusus dari dinas teknis untuk menangani ini sehingga bahasanya lahan kita kan lahan tidur sebenarnya kan. Lahan tidur ini bisa difungsikan lebih maksimal oleh masyarakat misalnya apakah nanti ada bantuan buat semprot atau ada alat khusus misalnya alat pencacah alat penghancur supan-supan ini sehingga supaya lakas ya ongkos biaya minimalisir biaya operasional pembersihan lahan untuk pertanian lebih ringan lebih murah dengan adanya misalnya bantuan alat khusus tadi. Oh ini terakhir ada sebuting lagi Pak Ai. Karena ini musim kemarau jar rawan kebakaran mungkin himbauan dari pemerintah untuk masyarakat kayak Pak jar Pak himbauannya jadi beberapa waktu yang lewat kami pemerintah daerah dalam hal ini dikomandani oleh BPBD Kabupaten Nusa Tenggara Selatan mengadakan rapat yang dimana hadir juga pihak dari Polres kemudian Dandim terkait tentang persiapan pencegahan dan penanganan karhula. Jadi sebenarnya yang lebih baik itu biasanya pencegahan ini kan artinya berisikonya luar biasa sudah terbakar kalau kita memadamkannya kan sebenarnya lebih sulit sama kayak kesehatan juga lebih baik mencegah daripada mengobati ya Pak. Yang pertama misalnya kita wilayah daerah ini kan ada beberapa kami peringatkan ada beberapa instansi pemerintah misalnya yang berbatasan langsung itu dengan lahan masyarakat tidak di perkampungan. Contoh misalnya kita rumah sakit Daya Sejahtera itu kan di belakangnya adalah lahan rumput bukan rumah. Kalau rumah warga tentu istilahnya agak terhindar lah dari bahaya risiko kebakaran lahan karena harus melewati rumah warga tentu saja warga kan akan siap. Tapi ini kan fasilitas pemerintah daerah beberapa yang memang kami inventarisir itu sangat rawan misalnya tadi rumah sakit Daya Sejahtera atau sekolah SD SMP yang belakangnya berbatasan langsung dengan lahan ini sangat berpotensi terjadinya risiko kebakaran tidak hanya lahan tapi sampai dengan fasilitas pemerintah. Bahkan kalau rumah sakit ya tidak hanya rumah sakit yang kami khawatir tetapi asapnya sangat mengganggu nanti bagi pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Jadi kami pada kesempatan ini berharap mari kita sama-sama menanggulangi kebakaran lahan di tempat kita. Kalau bisa tidak ada pembukaan lahan kemudian pembersihan lahan baik yang untuk pertanian maupun perikanan itu dengan menggunakan api. Kemudian juga kami himbau, ini mohon maaf kadang yang jadi tersangka orang kan selain pelaku pertanian dan perikanan tapi adalah para pengunjunan ini mohon maaf. Kadang jadi kambing hitam pengunjunan pengunjunan gini.
kadang pengunjungan Pak jar misalnya bersama nyamuk Ya. atau membuang potong Potong rokok rokok. sembarangan di jalan. Nah, kalau kita lihat misalnya ulun pengalaman di Jawa Barat itu hampir sepanjang jalan itu bersih kebakaran. Padahal di situ tidak ada pertanian, tidak ada perikanan misalnya kan tidak. Iya. Tapi kenapa bisa terbakar kan? Iya. Nah, oh ini ternyata kan siapa tahu ada orang membuang sembarangan tadi. Jadi ada yang terduga sebagai kambing kita, tapi kami himbau bagi semua misalnya yang perokok agar kita sekarang ini Iya. hati-hati Iya. jangan sampai membuang sembarangan Iya. sisa rokok kita di sembarang tempat. Kami pernah kejadian misalnya dulu pernah harusnya di beberapa tahun yang lewat di kantor kecamatan ada teman yang berokok kemudian membuang sisa rokoknya ke belakang kantor lewat jendela, ternyata kan berasap. Nah, Iya. ini kan sebenarnya Bahaya. karena kelalaian kita kan. Iya. Nah, kita kan tidak sadar. Yang mengkhawatirkan ketika kejadiannya kan beberapa jam setelah kita buang potong rokoknya. Orangnya tidak ada di kantor, Iya. orangnya sudah belikan kan. Nah, itu terjadi kebakaran kan akhirnya kan luar biasa karena memang tidak mengetahui langsung kan. Jadi tidak ada kesempatan untuk memadamkannya. Kalau dari ulun juga sedikit menambahkan belah kayak bubuhan ibu-ibu acil-acil bemasak Nah. ya hati-hati kompor mengompor nih Iya. ya. Jangan main HP Atau kasihkan nonton sinetron, atau scroll TikTok. Mun kayak tadi nang bubuhan nang berokok amun kawa sebelum membuang puntung rokok tuh Iya. dijejak kah Jadi dulu banyak ya yang Pak? harus diperhatikan juga misalnya kalau dari listrikan misalnya Nah, tadi ini banyak listrikan. colokan itu kan kita kadang Iya. cabang-cabang satu matanya berapa cabang ini kulkasnya Iya. di sini karena lampu-lampu di sini Iya. menggosoknya di sini kan itu Iya. atau kayak bagi penelitian itu kan kadang ada alat-alat yang ditanam itu kan Nggih. menggunakan listrik jadi hati-hati alat-alat yang menggunakan listrik misalnya jangan tadi banyak mencabang Nggih. di luar kapasitas atau ketika meninggalkan rumah mungkin lampu-lampu tertentu kan harus dipadamkan. Cabuti kan dulu Pak dipadamkan dulu. Oke, mungkin itu dulu Pak pertanyaan-pertanyaan dari warga Daha. Lawan saran atau kritik dari warga Daha. Sekali lagi ulun ucapkan terima kasih banyak sudah hadir balah. Ya. Oke. Alhamdulillah dan kami terima kasih juga diundang dan sebenarnya kami sangat ada kegiatan ini kemudian kritik dan saran itu kan bagian daripada kita untuk meningkatkan pelayanan. Jadi kecamatan ini tidak masalah dikritik, diberikan saran, tetapi kami berharap jangan sampai ada semacam inilah hinaan. Itu kan dihindari kan hinaan, kemudian cacian, sampai makian kan biarkan daripada kegiatan bermedsos kita lebih santun bijak lah kan lebih bijak. bijak. Karena walaupun misalnya ini sebagai contoh misalnya walaupun dikatakan yang kurang baik tetapi misalnya kalau memang anggarannya tidak ada ya tidak bisa dilaksanakan karena pemerintah daerah ini kan berdasarkan anggaran berdasarkan apa yang sudah ada di DPA masing-masing SKPD. Jadi kalau di sana tidak tertulisnya ada pembangunan jalan ini ada kegiatan ini ya tidak akan bisa dikerjakan. Kemudian prosesnya pun lama tadi kan kalau tidak di anggaran murni menunggu perubahan. Kalau perubahan efektifnya biasanya jalannya hanya 3 bulan di 3 bulan terakhir. Jadi jangan berharap ini sudah perubahan misalnya tetapi belum bisa dilaksanakan ya memang panjang kan memang panjang. Sebagai contoh ketika ada pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan di anggaran perubahan. Jadi ketika sudah disahkan langkah pertama adalah misalnya perencanaan. Jadi perencanaan kan tidak gampang kalau jalan ini kan menunjuk siapa konsultan yang melaksanakannya kan perencanaan menyusunnya RAB-nya, mengontrol ke lokasinya kan tidak mudah. Kemudian juga misalnya kami berharap juga ketika pelaksanaan pekerjaan maka tolong masyarakat kita bisa mendukung segala kegiatan. Ini ada beberapa kasus misalnya ketika alat masuk ketika alat sudah datang mengerjakan misalnya pengorokan sungai kah atau apa timbul ada warga yang tidak setuju karena ini lewat sini berarti mengganggu tanaman kami sedang bertanam lombok ulun pernah temukan itu warga menolak untuk dilewati sementara kan alat ini tidak bisa sembarangan menurunkannya ternyata paling dekat sini kalau terlalu jauh kan tentu biaya lagi kan sementara kan itu tidak terduga pada usulannya dari warga kita. Jadi pada kesempatan ini kami berharap yang melalui musyawarah Bank Desa dipikirkan bujur-bujur ketika ingin mengusulkan sesuatu harus aman. Misalnya anggap contoh tadi pengorokan sungai, jadi
alatnya nanti datangnya lewat jalan mana itu harus sudah dipikirkan. Nggih. Apakah ampun tanah ini sudah bersedia tidak? ACC kada ya awal lah. ACC tidak. Nah, ketika sudah ada ditanam orang kan kita kan kalau wilayah daerah ini ketika musim air kan ada tanah timbul itu kan banyak tanaman dipergunakan sebagai tanaman, bisa tempat lombok kah, marong kah, atau tomat kayak lelah kan. Nah, tidak ada istilahnya lahan timbul atau urupan tadi yang menganggur, pasti dipergunakan masyarakat kita untuk berkebun tadi. Nah, sehingga ini kan pada akhirnya ketika alat mau lewat akhirnya kan terganggu. Di sini minta ganti rugi, sementara di sisi lain kan anggaran untuk ganti rugi itu tidak ada biasanya. Kalau terjadi deal paling itu karena kesepakatan saja kan, semata-mata inilah daripada misalnya proyek tidak jalan oleh kontraktor lalu misalnya dipenuhi. Oke. Mungkin itu aja dulu podcast kita hari ini. Oke, terima kasih banyak Pak. Ulun minta maaf mengganggu waktu istirahat pian. Oke. Sekali lagi ini podcast Gesan Warga Daha untuk kemajuan warga Daha juga gitu. Nah, tolong support tak juga dari bebuhan warga Daha. Oke. Kami juga minta maaf seandainya apa yang kami sampaikan tadi kan misalnya ada yang kurang tepat atau misalnya menyinggung perasaan para pendengar pian ya lelah. Ini semata-mata karena kekurangan kami lah. Jadi kami minta maaf terhadap hal-hal yang apabila dalam penyampaian kami ada yang kurang berkenan. Oke, ulun dari podcast Daha juga meminta maaf juga kalau podcast Daha masih banyak kekurangan. Mungkin mic-nya kah kayaknya nih kurang terdengar kah atau lighting-nya kurang apa. Kami tetap terima kritikan karena sampaikan aja di komentar. Kurang ini Bang kurang ini. Insya Allah kayaknya bagamatan kami perbaiki. Gitu. Oke, cukup sekian malah. Oke. 54321 podcast Daha, podcastnya orang Benua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.